tempat kita tuh bisnis yang cakep gitu. Bentar, atas kebutuhan apa Anda SMP kursus? Jadi pertanyaannya ya, orang-orang luar yang belum pernah kamu Inggris, bener nggak sih kalau di kamu Inggris, semua orang bisa bicara bahasa Inggris? Ya, bareng lagi dengan Gue Sudah Rapid. Untuk pagi ini teman-teman, ini konten baru ya. Banyak banget yang rekomendasi buat nge-reply di DM, di IG maupun di Twitter. Itu kita bikin dong konten-konten tentang kamu Inggris, kan rumah di Pare, deket kamu Inggris, tapi nggak ada konten kamu Inggris. Nah, untuk menjawab akan itu semua, akan hal yang teman-teman pengenin, karena ini momennya kan udah juga mau masuk ke liburan ya. Kamu Inggris juga udah mulai rame. Banyak banget anak-anak daerah di luar Jawa Timur apalagi yang ke kamu Inggris buat menimba ilmu gitu, sama upgrade skill kebahasaannya. Nah, jadi kayaknya bakal sering ya. Kalau dulu kan seminggu sekali kita ngeposting konten di YouTube. Ini insya Allah kedepannya seminggu bisa 2 kali atau 3 kali tentang spesifik kamu Inggris spesifik. Jadi nanti harapannya teman-teman bisa ngebantu juga konten ini nggak cuma masalah les-lesan ya, atau istilahnya bimbelan per bimbel atau hal-hal yang spesifik ke upgrade skill, tapi juga hal-hal remeh ke kehidupan. Kan teman-teman kalau kamu Inggris itu agak lama ya, nggak cuma sehari 2 hari kan. Ada kan bisa sampai berbulan-bulan. Nah, hal seperti mungkin ada yang kemarin ada yang nge-reply ya gini. Rekom dong tempat kos yang murah, kemudian tempat makan yang murah, kemudian belanja harian yang murah gitu kan. Berarti kan memang nggak spesifik tentang kampung Inggris, tapi hal-hal yang memang lebih ke kebutuhan keseharian manusia yang menunjang teman-teman untuk mengupgrade skill di kampung Inggris. Nanti juga bakal dibikin kontennya. Untuk pagi ini teman-teman ya, aku udah kedatangan teman lama, kemudian juga sekarang udah aktif sebagai pengajar atau istilahnya mentor ya kalau di kampung Inggris ya. Tutor, bukan mentor. No. Tutor tuh ada ya? Bedanya apa mentor sama tutor? Mentor itu kan subjek orangnya. Tutor itu bukan kegiatannya ya, kegiatan untuk kebalik ya, nggak sih? Oke. Nggak tahu ya, pokoknya itu ya. Istilahnya pengajar lah di kampung Inggris. Yep. Nah, udah bersamaku namanya Irma. Irma ya, selamat pagi Ir. Pagi. Gimana, sehat ya? Sehat. Ya, kita dulu teman lama. Teman lama apa ya? Teman lama zaman sekolah kan? Sama sekolah ya. Dulu aku sebelum ke Malang ya, kan aku SMP SMA di Malang. Aku SD kan sempat di Pare. Itu 4 tahun lah sama Irma, sekolah bareng. Kok 4 tahun sih? 4 tahun, karena aku kelas 4 pindah. Oh iya deh. Iya, kan 4 tahun kan. Lupa. Jadi buka kartu kan. Ya, makanya aku kelas 4 pindah dan sebagainya. Jadi cuma 4 tahun di Pare gitu. Di satu sekolahku, 1-4 dengan Irma ini. Nah, Irma ini sekarang aktif sebagai pengajar atau tutor ya istilahnya di kampung Inggris. Iya. Di salah satu lembaga. Kita mau ngulik kampung Inggris ini dari sisi pengajar di atau sisi tutornya seperti apa. Gitu Ir ya? Iya, siap. Nah, ini Ir. Ini kan kamu Inggris kan sudah cukup lama ya. Cuman dulu waktu kita SD nggak seterkenal atau nggak se-crowded ini kan. Iya, nggak se-crowded ini. Bukan crowded juga, maksudnya di telinga orang-orang itu kayak masih awam lah Pare sebagai apa. Kalau sekarang kan orang mengatakan Pare ya udah pasti kamu Inggris gitu yang Kayaknya semenjak kita SMP atau SMA gitu deh boomingnya tuh. Udah mulai booming ya. Yep. Karena apa itu? Ada tahu nggak? Maksudnya atau memang karena udah mungkin mulai karena banyak? dari mulut ke mulut kali ya. Cuma soalnya saya kan gap year juga, jadi pas ke SMA itu kursus, saya ambil kursus dan itu kayaknya udah booming. Tiap orang bilang kampung Inggris, pasti di Pare. Kebalik dong, orang bilang Pare itu kamu Inggris. Oh iya. Ya nggak sih? Kayak misalkan aku di Malang ya kan, tanyain kan, rumahmu mana Dar? Pare, kamu Inggris ya? Pasti gitu, pasti gitu. Bukan kamu Inggris, Pare ya? Oke. Ya. Oke, berarti SMP tuh ya, kita umur SMP, berarti 2000 berapa? 2013? Sekitar segitulah. Itu baru booming ya? Atau mungkin karena emang udah booming tapi kitanya aja yang nggak tahu. Karena kita orang Pare? Oh. Iya sih, ya. Kayaknya gitu ya. Bener ya? Mungkin juga karena aku di Malang kan udah cukup lama ya, dan ketika ditanya teman-teman itu, soalnya gini, kita kan dulu SD nggak terlalu concern kan ya ke bahasa Inggris. Jadi nggak terlalu butuh. Kalau yang kayak gitu tuh kita secara nggak sadar tutup telinga gitu. akhirnya innocent ya? Kayak semacam apatis innocence kayak gitu lah ya.
Dan karena SMP, SMA gitu, karena banyak camp-camp yang nawarin, jadi oh tempat kita tuh bisnis yang cakep gitu untuk ranah edukasi. Karena emang belum kebutuhan waktu itu ya, kan masih kecil ya. Kalau sekarang kan anak kuliah udah pasti tahu kamu Inggris karena kebutuhan. Yep. Kan banyak kampus yang lulus itu minimal TOEFL berapa atau paling nggak nilainya berapa. Itu yang salah satu syarat lulus. Akhirnya orang kalau mau belajar kamu Inggris salah satu opsinya ya di kamu Inggris kan, di Pare gitu. Buat lamar kerja juga bisa, interview kerja. Soalnya dulu waktu aku SMP. Oh, skillnya? Skill. Aku dari SMP udah kursus tau udah. SMP? Ya kan soalnya. Sebentar. Atas kebutuhan apa Anda SMP kursus? Karena RSBI aku dulu kan. Iya. Maksudnya dulu apa namanya? Kan masih ada RSBI. Kan bilingual kan? Iya karena bilingual itu. Sampai butuh bahasa Inggris ya, maksudnya aku sebagai kan aku juga bilingual kan, aku di Malang kan, SMP pun aku juga bilingual, tapi nggak nyampe buat berpikir ntar kalau pulang ke kamu Inggris lah buat belajar, nggak sampai sana sih aku. Kan dasar nggak sih SMP itu kalau bilingual kan? Iya maksudnya lo harus memahamin kamu harus itu. memahamin biologi, IPA, matematika pakai bahasa Inggris kan. Dan waktu itu guru matematika aku tuh cakep banget bahasa Inggrisnya. Dan aku pikir, wah rintisan sekolah bertaraf internasional nih. Influencer ya. Habis itu udah nggak ada. Trendnya udah mulai muncul tuh, umur segitu. Masa si RSBI, skillnya masih gitu aja. Makanya. Dan dulu waktu aku paling bocil deh dulu di grup bahasa Inggris aku. Dulu teman-teman aku tuh anak kuliahan, anak SMA, dan mereka basically mau lanjut buat interview kerja atau beasiswa S2 kayak gitu. Itu temen SMA? Jadi sama kayak teman seumuran aku. Sama berapa? Kamu? Sama 2. Oh sama ada? Ya, sama kayak adik. Maksudnya bukan teman SMA. Waktu aku SMP, English club aku itu di tempat kursus. Pokoknya anak yang gede-gede deh, yang kecil-kecil tuh jarang. Makanya aku bilang tadi, kayaknya mereka masih kecil tuh belum terlalu butuh bahasa Inggris gitu. Mungkin boomingnya udah lama, tapi kita nggak tahu. Kalau gitu udah booming. Iya, benar. Nah, tapi kalau dulu kan zamannya FBS ya, FBS Bapak ya. Bapak itu kan kalau ke Pare ya pasti ke satu lembaga yang udah terkenal lah, dan itu untuk umur SMP SMA itu masih belum bisa masuk karena memang outputnya kan sebagai pengajar dan juga lebih concern ke basic ya istilahnya ya. Iya kan? Punya Pak Mr. Kalen tuh apa namanya? Mr. Kalen Basic English Course. Iya itu kan BSc kan? Iya, that's kalau dulu pionir. Orang-orang 90-an itu pasti itu kan pionirnya. Jadi kalau mau ke kamu Inggris ya pasti ke BSc gitu. Nah tapi itu kan umurnya nggak bisa SMP SMA, kita kan nggak bisa lama maksudnya kan? Kalau mau ke sana kan harus lama. Iya, minimal 6 kan? bulan. 6 bulan kan. Nah, kalau umur SMP SMA kan nggak bisa ke sana. Bisa, kalau mau cuti. Iya, kalau mau cuti. Tapi kan kalau mau kayak tadi loh, yang kayak seumurmu atau SMP mau cari bahasa Inggris tuh nggak bisa ke sana. Nah, akhirnya kan muncul stereotip. Iya, kursusan yang lain kan, dengan adanya BSc itu kan. Oh iya. Nah, akhirnya apakah gara-gara itu ya akhirnya? Mungkin. Bermunculan. Kalau dari segi pengajar gimana? Pernah nggak sih dapat cerita tentang awal mulanya kursusan selain BSc ini muncul, gimana ceritanya? Kalau alasan dibalik kita aku nggak tahu ya, cuman kalau ya mereka lulusan BSc kemudian bikin kursusan baru lagi, dan kayaknya emang itu udah ngebudaya deh, soalnya you know lah, kita hidup butuh duit kan ya. Oh, as a business maksudnya? Ya, as a business. Tapi ada itu deh. Soalnya gue disuruh kayak gitu sama orang tua. Kenapa nggak bikin kursusan sendiri gitu? Banyak kursusan di sini tuh, tapi mereka bukan orang Pare gitu. Mereka kan dari luar Jawa, dari ini, tapi mereka berkembang gitu loh di sini. Dan aku disuruh kayak gitu. Cuman aku mikirnya masih, kalau lo nggak ada modal yang gede, nggak dulu deh. Mengajar dulu aja kali ya. Paling nggak tahu kan udah tahu sistemnya, ntar kan bisa ditiru. Sistem. Gitu. Oke, berarti sekarang udah berapa tahun hitungannya kerja jadi pengajar? Sejak 2017 ya. Berapa tahun? Stop masuk kuliah loh. Berarti setahun setelah kuliah ya? Kan aku gap year, I told you. Oh, enggak, maksudnya iya gap year kan. Maksudnya kan banyak orang gap year itu kan buat mempersiapkan bahasa doang. Terus buat mempersiapkan masuk ke kampus. Nah, kalau Anda bagaimana ceritanya? Itu gila pengalaman pahit soalnya. Gimana ceritanya? Karena udah kerja. Dulu kan kalau di BSc 9 bulan itu kita prepare buat
persiapan kerja MS namanya Mastering System, dan itu emang kita udah belajar untuk ngajar gitu. Jadi setelah lulus MS emang kita udah bisa ngajar karena emang kita udah dapat ilmu itu gitu. Jadi setelah MS aku ditawarin ngajar, ya aku terima. Dan 2017 kan ya? Iya, 17. Jadi yaudah, jadi lulus SMA, lulus MS aku ngajar. Habis itu udah kayak gak kepengen untuk lanjut kuliah gitu. Cuman karena dari keluarga banyak banget yang udah kuliah aja, kayak gitu-gitu lah. Oh gitu. You know. Sekarang nanti kuliah gara-gara itu. Oh, kirain gara-gara. Ini sama kayak tadi kan MS itu kan salah satu program di IBS kan ya. Yang dimana kita lulus dan udah bisa punya basic untuk mengajar. Nah tapi kan sekarang banyak banget kan SDM, istilahnya lembaga formal, entah itu sekolah, SMP, SMA maupun perguruan tinggi yang membutuhkan ya kan surat kelulusan minimal kayak gitu, misalkan S1 atau sebagainya. Nah yang banyak itu kan terjadi orang-orang yang udah punya basic bahasa yang mumpuni sebenarnya, tapi nggak bisa ngajar gara-gara itu, gara-gara nggak punya ijazah S1 atau nggak punya apa namanya. That's why I take it. Oh gitu. Tapi kan Anda sudah bekerja. Karena dulu orang tua mikirnya Kenapa? kalau bisa jadi PNS lah, kayak gitu kan. So, jadi kalau mau jadi PNS lo harus ngajar di tempat yang formal. Dan untuk ngajar di tempat yang formal, ijazah kursusan tuh nggak cukup. Ada ijazahnya ya? Ada ijazah? Ada. Sertifikat sih namanya, bukan ijazah ya? Sertifikat kan? Sertifikat. Nggak cukup itu ya? Nggak cukup Kalau lah. jadi PNS? Iya. Tapi kalau pengajar kan masih bisa nggak sih honorer itu? Kalau pengajar honorer? Tergantung sekolahnya, karena teman gue belum lulus S1 dia bisa. Swasta pasti. Iyalah, negeri kan PNS ya. Apa negeri ya? Negeri bisa Iya, juga. bisa deh negeri. Kayak cari guru pengganti gitu loh, dah. Oh, apa namanya? Cadangan lah ya, pemain cadangan. Kalau Iya, ibu lo pemain cadangan. Iya. Iya. Berarti nggak lama dong ngajar di kamu Inggris? Nggak Kamu lama, sendiri? maksudnya aku. Kan habis ini kan katanya kan mau ke PNS kan, mau ngajar di sekolah formal gitu kan, ngambilnya satu buat cari PNS gitu. Kalau lo mending PNS atau swasta? Kalau keluarga aku ya, mendidik aku itu sebisa mungkin nggak terpaku dengan apa namanya. Kalau PNS kan penghasilan tetap ya. Maksudnya lo mau apa namanya? Lo mau Kerja nggak kerja dapat duit iya kan, kerja mau kerja keras banget atau mau ya udah leha-leha doang pasti dapat gitu Iya. kan. Nah, itu yang mau di apa namanya? Didobrak sama keluarga aku cara mendidik anaknya kayak gitu. Jadi kurang sepakat dengan hal seperti itu. Jadi ya kalau mau kerja ya harus kerjaan yang memang istilahnya menghargai hasil kerjamu kayak gitu. Ini spesifik bisnis lah pasti. Jadi yang arahnya ke bisnis kayak gitu. Itu kalau keluarga aku mengarahkan anaknya kayak gitu. Tapi kalau mau jadi pengajar juga nggak apa-apa. Kemarin sempat sih sempat ya ada tawaran keluarga buat ngajar jadi dosen gitu juga. Cuman aku kurang sepakat kalau dosen sebagai cari uang ya. Tapi kalau dosen sebagai dosen tamu, tahu nggak sih dosen tamu? Jadi kita punya spesialis di luar. Yep. Dalam hal apa mungkin ekonomi atau sebagainya. Ya. Kemudian diundang buat jadi Lo as an expert gitu lah ya. ya. Jadinya bukan sebagai buat cari duit enggak. Cuma sempat ya itulah yang dicarikan Kayaknya keluarga aku. nggak baik juga kalau ngajar untuk cari duit gitu. Mungkin Maksudnya itu buat- juga Gimana? mungkin itu juga tolak ukur aku yang kesekian gitu. Hmm. Jadi ngajar ya cari pengalaman lah ya. Pengabdian Kayaknya- ya? Gak apa-apa. Aku Iya, bilang iya. gitu pengabdian. Aku bilang kalau aku ngajari pasti pengabdian sih. Oke. Ya kayaknya kayak lo ngajar tuh pasti bakal nemu hal-hal baru gitu. Entah dari murid atau dari sesama pengajar. Ada pengalaman nggak waktu kan ngajar kamu Inggris kan pasti banyak daerah ya. Nah kalau aku dulu ketemu di Malang kan itu daerahnya sangat apa namanya homogen sekali ya, nggak homogen ya, heterogen banget ya. Jadi Malang. jadi pasti ada gap culture gitu antara orang yang baru datang, kemudian circle kita banyak orang di dalam satu circle yang berbeda daerah. Itu bakal mempengaruhi kita buat berpikir, bakal mempengaruhi kita buat bertindak. Nah itu sempat nggak kamu mengalami hal itu ketika mengajar di kampung Inggris ini? Kan culture orang beda-beda ya, apalagi kan online kan ngajarnya? Sebelum itu kan aku offline ngajarnya. Di kelas. Iya, di kelas 1,5 jam. Ya kayak gitu, heterogen juga. Banyak yang dari luar Jawa, dari macam-macam sih. Tapi kalau gap culture kayaknya enggak deh. Soalnya mereka satu intention. Gini, pengajar di kampung Inggris itu ada yang kita dipanggil ke sana, ada yang mereka yang datang ke sini. Maksudnya dipanggil ke sana? Ngajar di sana? Kayak iya, banyak loh. Kayak misal di sekolah ini ada English Club nih, mereka ambil pengajar dari bahasa Inggris itu. Dan aku
ya freelancer gitu ya deh. Serabutan lah ya. Freelance sih. Bahasa kerennya Asem. serabutan sekarang kan freelancer ya, serabutan Yoi. lah gitu ya. Nah dulu sebelum aku netap, sesudah aku netap atau pokoknya sebelum di kerjaan aku yang baru ini, dulu juga sempat ke sana juga, ke Malang juga aku jauh pernah. Sekolah tadi, formal ya. Formal, Iya sekolah formal kan maksudnya. kan mereka ada English Club gitu sebelum masuk ke semester baru, mereka English Club terus cari pengajar dari kamu Inggris. Kalau aku nggak suka sih kayak gitu, jujur. Kenapa? Karena yang butuh bukan mereka, tapi gurunya. Soalnya kita yang kesana. Harusnya Nggak kayak enak, vibes-nya itu udah beda. Kenapa? Nggak tahu ya kalau pengajar lain gimana. Tapi kalau aku lebih suka ngajar yang mereka datang ke sini. Karena mereka yang datang ke sini tuh pasti intentionnya udah belajar bahasa Inggris gitu kan. Mereka udah dapat itu. Oh, gue di sini harus belajar nih. Gue habis dari sini harus bisa ngomong bahasa Inggris nih. Tapi kalau kita yang kesana kayak kita maksain gitu. Gini loh, bahasa Inggris tuh penting kayak gitu. Oh, iya, Kan mereka iya. nggak sadar gitu. nggak ada motivasi belajar lah Nah, gitu ya. Kalau mereka udah kesini udah pasti. Ya mereka kan udah meluangkan waktu, tenaga, biaya, Ya. udah pasti ada keseriusan ke sana gitu ya. Oh, I see gitu. Cuman kalau di sini doang paling nggak ada challenge gitu sih. Dalam hal? Dalam hal ya kayak gitu ngebentuk motivasi belajar. Paling ngebentuk motivasi belajarnya kalau mereka lagi bosan sama rutinitas yang apalagi kalau yang join camp itu dari subuh kan kelasnya sampai malam jam 10 gitu. Nah kayak gitu kalau rutinitas kayak gitu terus kan bosen gitu. Nah kita paling ngembangin seberapa pentingnya sih bahasa Inggris, kalau enggak ya sharing-sharing aja. Oke, ini kan banyak teman-teman yang bingung ya, ke kampung Inggris itu sebenarnya gimana sih bentuknya? Ataukah kampung aja terus kita masuk ya kita terbiasa dengan bahasa Inggris, ataukah ada sistemnya atau setiap lembaga di sini tuh beda-beda sistemnya atau gimana? Jadi secara umum dibagi gimana sih? Ada nggak yang ini nih buat yang contohnya kayak kamu kan yang mau jadi pengajar, ada programnya sendiri. Contohnya yang ini aku pengennya cuman kamu Inggris biar bisa ngomong doang bahasa Inggris. Ada nggak programnya khusus? Ada. Terus ada lagi yang aku pengennya di sana istilahnya nggak 24 jam ngajar ya. Nggak 24 jam belajar ya. Jadinya pengennya seling-selingan aja. Contohnya ya orang yang punya mungkin sanak saudara di Pare, kemudian pengennya belajarnya nggak 24 jam, jadi nggak ikut camp dan kayak gitu. Jadi secara umum ada nggak pembagiannya belajar di kamu Inggris itu? Ada. Apa Dari aja? awalnya kenapa dia dibentuk kamu Inggris karena emang banyak kursusan ya. Pastinya di situ. Jadi kita bukan satu lembaga doang, tapi karena banyak lembaga. Dulu waktu aku mau exam ke Borobudur, aku bilang 125 lembaga lah waktu itu. Yang terdaftar. Gak tau deh ya. Berarti kalau Datanya gue gak yakin. datanya bilang 125 yang terdaftar, berarti nggak kedaftar masih banyak lagi ya? Iya, dan itu Harusnya. dulu gitu. Oh, berarti sekarang udah Banyak lah pokoknya. udah lebih banyak seharusnya ya. 125 Sama yang ya? kecil-kecil. Sama yang kayak belum ada office berdiri sendiri itu kan masuk juga harusnya. Kemudian sistemnya iya kayak gitu. Ada yang satu lembaga itu emang dia udah nawarin kayak lo mau concern kemana? Ke speaking kah? Ke grammar? Ke TOEFL? Ke beasiswa? Ke interview? Apalagi? Banyak, ada yang udah ngebagi itu. Tapi ada juga yang kayak BSC gitu. Itu nggak ada program khusus dari dia terbentuk sampai sekarang cuma 3 programnya. 3 bulan pertama itu namanya CTC, kemudian TC, kemudian MS. CTC sama TC sebenarnya cukup karena emang dia minimal 6 bulan. Dan di situ emang kita belajarnya dari basic. Aku biasanya ngobrol kayak gitu karena aku dulu kursus di situ kan gap year-nya. Jadi 3 bulan pertama dia concern ke grammar, ke structure gitu. Ada speaking-nya tipis-tipis lah. Di 6 bulan awal itu. Di 3 bulan awal. Oh, 3 yang bulan awal 6 bulannya baru structure. Yang 3 bulan kedua itu emang udah rule sih, kita nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Jadi lo bisa nggak bisa harus ngomong bahasa Inggris. Di luar dan di dalam. Di luar dan di dalam. Nah, ini menarik nih. Ini kayaknya yang juga menjadi pertanyaan ya orang-orang luar yang belum pernah kamu Inggris. Bener nggak sih kalau kamu Inggris semua orang bisa bicara bahasa Inggris sampai kayak apa istilahnya? Gitu ya? Iya kan ada istilahnya guyonan kayak tukang pentol aja lo bisa bahasa Inggris kalau di sana. Bener nggak itu? Nah, emang Dikonfirmasi. Mungkin karena itu ya program-programnya kayak gitu ya.
yang dimana mengharuskan seorang yang belajar buat ngomong bahasa Inggris di luar kursusan, yang Iya, akhirnya kayak gitu orang juga melihat sih. banyak orang yang bicara bahasa Inggris di sini Kayak, di luar, wih, gitu iya kan. kan, meskipun banyak yang dipaksakan sebenarnya. Nah, kalian dulu juga pernah bilang Gimana? kampung Inggris tuh bukan semuanya ngomong bahasa Inggris, cuman kalau kalian laki, kalau kalian beruntung gitu ya ketemu sama abang pentol yang ngomongnya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Bapak Batagor kayak gitu. Tapi karena dulu kalau si Bapak Batagor dulu kayaknya emang udah pernah ambil kursus gitu deh. Tapi tetap jualan Batagor. Ya itu kan Harusnya gimana kok- sih lo? Itu kan passion cuy. Iya. Ya mungkin itu selingan aja. Udah pastinya jualan ya udah nggak apa-apa jual. Tapi iya sih. Kayak misalkan katakan Elvas ya. Aku kan dulu ambil kursus Elvas kan. Di depannya itu orang jualan jus bisa bahasa Inggris loh dan lancar. Cakep kan? Iya. Soalnya mungkin itu ya juga menghargai orang yang belajar kan. Akhirnya kan mereka mau nggak mau harus belajar juga. Oke. Ya kan diwajibkan untuk belajar kan. Pakai bahasa Inggris di luar lingkup ruang belajarnya. Meskipun di area umum juga pakai bahasa Inggris. Nah ini nih yang gue suka di kamu Inggris tuh vibes-nya dia ngomong bahasa Inggris tuh nggak ada yang komentarin so Inggris deh lo. Ke Inggris. Yoi, kamu Inggris nah kayak gitu tuh nggak ada yang pernah komentar kayak gitu. Coba kalau lo ngomong bahasa Inggris di Malang, Iyalah pasti. banyak yang ngebully Iya. kan? Tapi akhirnya mungkin enggak ya. Mungkin karena itu ya kebawa sama anak Jakarta ya. Kan banyak anak Jakarta di sana kan. Oh gitu. Dan apa namanya? Ngecampur omong bahasa Indonesia sama bahasa Banyak, Inggris tuh. banyak anak Jakarta atau banyak anak Bekasi? Banyak anak Jakarta. Oh, Bekasi juga banyak. Anda Sorry, kan sorry, Bekasi. sorry. Diserang nih sama orang. Sorry. Iya, Jabodetabek lah, banyak Bogor, Depok juga banyak. Nah, banyak juga mereka yang ngomong itu dicampur-campur istilahnya kan, pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Iya. Jadi akhirnya ya memotivasi orang juga buat belajar bahasa Inggris. Itu sih. Oke. Tapi ada juga orang yang bilang ya bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris aja, nggak usah campur-campur gitu. Ada juga orang bilang gitu, cuman nggak banyak sih. Lebih banyak yang menghargai. Kalau sekarang, kalau dulu iya emang aku SMP SMA aku juga gitu. Ngomong bahasa Inggris ya pasti malu kan, kita kan malu ya ngomong bahasa Inggris ya. Iya malu Yang gimana? karena emang banyak serangan negatif juga kan, kayak nggak usah so Inggris deh lo kayak gitu kan. Dan kesini tuh belajar, di sini tuh belajar buka buku duduk buka buku tuh kayak kita nggak dianggap so rajin. Jadi emang vibes-nya udah kebentuk kayak atmosfernya udah atmosfer Inggris gitu. Jadi emang udah biasa teriak tungguin aku dong kayak bilang wait for me kayak gitu udah biasa. Nah itu mungkin yang akhirnya membedakan ya kamu Inggris dengan orang kalau mau belajar di tempat lainnya gitu kan. Yap. Memang suasananya mendukung sih. Kayak sekarang nih mau ngomong bahasa Inggris bebas. Ya, nggak ada yang bilang sok Inggris nggak ada. Iya. Nyantai kan. Oke. Berarti banyak ya kalau ngelihat orang itu di kampung Inggris pengajar itu kan banyak yang masih muda. Berarti kan banyak ya yang istilahnya belum S1 gitu kan, tapi ngajar di kampung Inggris banyak banget ya. Banyak. Emang banyak. Atau emang gimana? Maksudnya Banyak. orang yang Sama S1 punya malah jarang kalau S1 kayaknya. Atau gitu. bukan atau jarang sih, ada banyak juga, tapi banyak juga yang nggak S1. Gimana sih ya, 50-50 lah, tergantung Oh, lo gitu. nemunya yang kayak gimana gitu. Karena kalau menurut lo gimana, ngajar tuh harus S1? Enggak, emang. Yang Tapi penting ada ini mungkin kapabilitas mungkin juga ini, kan? iya mungkin ini ya. Orang kan malas buat ngetes ya. Iya kan? Nggak gitu. Kalau enggak, ini serius ya. Aku sebagai seorang bisnis ya, kayak kita tuh punya SOP kadang kan. Ah, Dalam hal apapun, entah itu rekrutmen pegawai juga punya SOP. Nah, buat melimitasi biar mudah carinya ya pasti pakai ijazah gitu. Karena kenapa? Oh. Itu menandakan orang paling nggak kecakapannya sekian gitu dalam hal apapun. Contohnya paling nggak udah bisa ngomong sama orang lah, paling nggak SMA gitu. Kalau nggak minimal tahu ekonomi ya S1 ekonomi.